Anda kembali di Breaking News pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali melanjutkan sidang obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita sudah tersambung dengan reporter Tiara Harhab yang berada di sana. Tiara, bagaimana jalannya sidang hingga sore hari ini? Iya, kalau ditanya mengenai jalannya sidang pada sore hari ini, Rizky dan juga pemirsa, sidang dari obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria saat ini masih diskursi. Informasi terakhir yang tadi kami terima, sidang ini akan kembali dilangsungkan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini kami melihat di tepat di depan ruang sidang utama ini ya, persiapan masih terus dilakukan, namun masih belum ada terdakwa maupun juga saksi yang berada di dalam. Majelis hakim pun nampaknya juga masih belum berada di dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti setelah skors yang akan dimintai keterangan oleh pihak JPU maupun juga Majelis Hakim ini adalah merupakan saksi mahkota Baikuni Wibowo, Rizky dan juga pemirsa. Ini yang akan menceritakan tentunya detik-detik setelah kejadian pada tanggal 8 Juli 2022 lalu, tepatnya pada saat setelah penembakan dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kalau tadi sedikit kami gambarkan poin-poin penting yang kemudian ini disampaikan oleh saksi mahkota Arif Rahman Arifin. Ada beberapa hal menarik begitu ya yang kemudian ini diceritakan oleh saksi, di mana Arif Rahman Arifin ini menyampaikan bahwa pihaknya dihubungi oleh terdakwa Agus Nurpatria pada pukul 11 malam untuk kemudian ini mendampingi ataupun juga melakukan pengamanan otopsi dari jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pada tanggal 8 Juli malam. Rizky dan juga pemirsa. Nah, kemudian pada saat menerima telepon jam 11 malam tersebut, saksi Arif Rahman Arifin ini masih belum mengetahui kemudian ini jenazah siapa yang kemudian akan diotopsi. Langsung pada saat mengikuti arahan, yakni datang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ia mendampingi otopsi dan dikatakan jalannya otopsi ini sekitar kurang lebih 2 jam. Setelah itu ia ditemui oleh dokter forensik yang kemudian menangani dan juga di sana bertemu langsung oleh adik Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Baru setelah itulah kemudian dari Arif Rahman Arifin ini mengetahui bahwa jenazah yang kemudian saat itu diotopsi ini adalah jenazah dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian juga tadi informasi yang juga digali oleh Majelis Hakim maupun JPU dengan saksi Arif Rahman Arifin, ini ia mengaku sempat menginterogasi Putri Chandrawati, Rizky dan juga pemirsa, ini atas arahan Verdi Sambo sesaat setelah pembunuhan tersebut dilakukan begitu ya. Ini tadinya memang yang akan melakukan interogasi ini adalah anggota Polwan yang dimana merupakan diarahkan oleh Verdi Sambo begitu, namun anggota Polwan ini tidak kunjung datang sehingga dalam kesempatan tersebut Verdi Sambo mengatakan kepada Arif Rahman Arifin dikarenakan ia ini merupakan yang paling junior begitu sehingga ia diajak untuk kemudian ini pergi ke Saguling bertanya langsung kepada Putri Chandrawati. Nah, pada saat Putri Chandrawati ini menyampaikan keterangannya berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual yang dialami, ini tidak banyak yang sebenarnya bisa disampaikan ataupun juga diterima informasi langsung dari Putri terhadap Arif Rahman Arifin, Rizky dan juga pemirsa. Namun Verdi Sambo yang kemudian ini disebutkan lebih banyak bercerita begitu. Arif Rahman Arifin menggambarkan pada saat itu Putri Chandrawati hanya menunduk, kemudian juga menyebutkan bahwa ia menerima pelakuan kekerasan seksual tersebut dari Yosua sesaat setelah ia mandi, tepatnya di rumah Magelang, tempat di mana mereka sebelumnya berada. Nah, ini kemudian yang terus akhirnya digali kronologi sesaat setelah penembakan berkaitan dengan perintangan penyidikan ataupun juga obstruction of justice. Sesaat lagi tentunya kita akan menunggu atau juga menantikan apa saja juga keterangan-keterangan yang akan disampaikan oleh saksi mahkota Baikuni Wibowo. Perlu kami informasikan juga, Rizky dan juga pemirsa, hari ini selain sidang obstruction of justice, ini juga dilangsungkan sidang sebelumnya tadi sudah rampung sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, yaitu berkaitan dengan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, ini dengan terdakwa Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Nah, kemudian juga ini pada hari ini diagendakan mendengarkan saksi ahli yang kemudian
kemudian ini meringankan dari pihak terdakwa, dalam hal ini Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo. Begitu saksi ahli yang tadi juga dihadirkan ini adalah saksi ahli hukum pidana, Rizky dan juga pemirsa. Nah, ada juga salah satu poin menarik yang tadi disampaikan, yakni berkaitan dengan pembunuhan atau mengarahnya pasal 338 maksud kami dan juga 340. Ada konstruksi pembunuhan berencana yang tadi disebutkan oleh saksi begitu, dan hal ini dinilai perlu didalami lagi untuk menguatkan apa betul dugaan atau sangkaan pasal yang ditujukan kepada Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini adalah pasal pembunuhan berencana. Adapun konstruksi yang disebutkan ini adalah perencanaan dalam pembunuhan berencana, ini adalah situasi perencanaan pembunuhan tersebut ini dalam situasi yang tenang begitu, kemudian juga apa yang kemudian ini melatar belakangi terdakwa melakukan hal itu, inilah di mana kemudian kuasa hukum ini menilai bahwa motif itu penting untuk kemudian ini terus digali. Nah, kemudian juga dalam keadaan tenang pada saat melakukan ataupun juga eksekusi pembunuhan itu sendiri dengan dinilai adanya jeda waktu di sana, kemudian juga dinilai adanya waktu yang cukup pada saat melakukan pembunuhan ataupun juga mengeksekusi Brigadir Yosua pada saat itu. Nah, ini juga bersifat kumulatif begitu, yang di mana ketiganya ini harus saling berkaitan, dan yang paling penting juga adalah kondisi kejiwaan. Nah, tadi dari pihak kuasa hukum Putri Chandrawati serta Verdi Sambo menyampaikan penting adanya saksi ahli psikologi yang kemudian dihadirkan untuk mengetahui secara pasti bahwa pada saat itu kondisi kejiwaan yang terjadi seperti apa antara Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang kemudian ini melatar belakangi sehingga terjadinya pembunuhan pada tanggal 8 Juli 2022 lalu. Untuk hari ini tadi saksi yang dihadirkan memang baru satu, yakni saksi ahli hukum pidana begitu, tetapi untuk pihak terdakwa ini mendapatkan kesempatan begitu 4 kali persidangan untuk melakukan pembelaan. 4 kali persidangan ini nanti informasinya mereka juga akan kembali menghadirkan saksi ahli lainnya, salah satunya adalah saksi ahli psikologi tentunya. Nah, kemudian juga dari kuasa hukum Putri Chandrawati juga menilai salah satu poin penting yang disampaikan oleh saksi ahli pada hari ini bahwa tidak adanya visum ini juga nampaknya tidak bisa dikatakan menggugurkan dakwaan begitu, karena tidak adanya visum ini juga bisa digantikan dengan asesmen psikologis, dan memang asesmen psikologis ini sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kuasa hukum dari Putri Chandrawati untuk menguatkan adanya dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Ini akan terus digali, tentunya persidangan masih panjang Rizky dan juga pemirsa, meskipun ini sudah memasuki bulan kedua begitu ya, tetapi tentunya masih banyak motif yang nantinya akan digali untuk mengetahui lebih luas lagi, lebih terbuka lagi berkaitan dengan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sementara demikian yang kami informasikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami kembalikan ke Rizky Darmansyah di studio. Baik, terima kasih Tiara Harahap melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan tunggu nanti seperti apa hasil dari sidang yang berlangsung pada hari ini.